Sahabat Raja Wali Nusantara TV, polemik terkait aliran irigasi kembali mencuat di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sejumlah petani dari 4 kecamatan, yakni Karanganyar, Kajen, Wonopringgo, dan Bojong, menggelar protes terkait macetnya pasokan air pada masa tanam tahun ini. Aksi penyampaian keluhan tersebut berlangsung dalam sebuah pertemuan di Aula Balai Desa Sumur Jomblang Bogo, Kecamatan Bojong. Para petani menyampaikan bahwa air dari pintu air Padurekso yang menjadi sumber irigasi utama tidak mengalir sebagaimana mestinya. Mereka menilai tersendatnya aliran air disebabkan adanya proyek pengerjaan di sekitar saluran irigasi. Akibatnya, ribuan hektar lahan pertanian terancam gagal tanam karena kekurangan pasokan air di saat petani sudah mulai memasuki musim tanam. Dalam pertemuan itu, para petani mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah cepat guna mengembalikan aliran irigasi. Mereka berharap proyek pengerjaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kebutuhan air bagi lahan pertanian. Para petani menegaskan, jika masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berpotensi memengaruhi produksi pangan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Untuk perkembangan lebih lanjut, Raja Wali Nusantara TV akan terus memantau dan menyampaikan informasi terbaru terkait tindak lanjut dan solusi dari pihak pemerintah maupun pelaksana proyek. Kami laksanakan, Mas, itu sebenarnya sudah proses yang selesai, Mas. Jadi sebenarnya untuk air mengalir kita tidak keberatan, kita masih bisa bekerja karena yang untuk yang bawah-bawah sudah selesai semua, yang utama ya, Mas. Tapi untuk ada beberapa pekerjaan yang memang belum finish dan kita coba untuk kejar itu. Tapi untuk pengairan kembali, istilahnya untuk suplai petani, kita udah siap. Jadi nanti kita udah punya solusi bagaimana kita tetap bisa bekerja, air juga tetap mengalir. Nah, Mas. Walaupun belum bisa. Iya, nggih. Selamat pagi, Pak. Saya dari Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Pak. Kenapa air tidak mengalir? Jadi sebenarnya di desa di DI Sudikampir, Pak, itu ada kegiatan perbaikan irigasi dan itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari irigasi tersebut. Jadi kalau yang selama ini saluran misalkan ada kerusakan, bocoran yang menyebabkan air irigasi itu tidak sampai ke daerah hilir, ini kita diperbaiki dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Harapannya nanti ketika itu sudah selesai, kebutuhan air bertani itu bisa mengalir sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada kehilangan. Nah, terus perlu saya sampaikan bahwasanya DI Sudikampir ini berketerkaitan dengan DI Padurekso di daerah Karanganyar, yang mana DI Padurekso itu menyuplai ke DI Sudikampir untuk airnya, karena DI Sudikampir sendiri pengambilannya dari bendung di Kampir di Sungai Bor itu tidak punya sumber, jadi selama ini disuplai dari Padurekso. Sementara di DI Padurekso sendiri sekarang masih ada kegiatan Inpres 2 2025 tentang ketahanan pangan. Jadi di sana ada kegiatan rehab, Pak, yang mana tujuannya sama, melaksanakan kegiatan perbaikan irigasi yang selama ini terjadi kerusakan, kebocoran, sehingga air nanti bisa sampai ke DI Sudikampir itu sesuai kebutuhannya. Ini misalkan 1.800 liter per detik itu bisa terpenuhi karena selama ini memang terjadi kerusakan juga di DI Padurekso. Nah, sementara di DI Padurekso tersebut karena Inpres itu dikerjakan dari kementerian langsung, Pak. Itu BUMN yang mengerjakan, bukan dari kita, bukan dari Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Terkait yang di DI Sudikampir itu sampai nanti tanggal 20 Desember, Pak. 20 Desember. Namun kegiatan DI Sudikampir itu meskipun belum selesai, tapi ketika air itu dialirkan itu tidak terganggu, Pak. Tetap bisa berjalan. Nih, itu tidak terkendala. Kalau kita mengacu ke SK Bupati, Pak, ya, tentang pola dan tata tanam, itu sebenarnya MT1 2025-2006 itu sudah dimulai Oktober, Pak. Oktober itu mulai pertengahan Oktober, karena di 1 Oktober sampai 15 Oktober itu kita adakan pengeringan. 16 Oktober itu petani harusnya sudah mulai pengolahan untuk MT1-nya. Kendala yang sekarang terjadi karena di DI Padurekso itu ada rehab, sehingga air yang di DI Padurekso itu tidak dialirkan ke sini. Nah, nanti solusinya saya akan berkoordinasi dengan BBS Juwana, pelaku yang punya kegiatan,
mencari solusi agar nanti pekerjaan tetap berjalan, petani juga tetap mendapatkan haknya air untuk kepentingan irigasi di MT1 ini, Pak. Pesan harapan dari harapan saya ya intinya terkait ketahanan pangan, semoga nanti di MT1 ini tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah SK-kan oleh Bupati. Terus untuk pekerjaan juga harus tetap berjalan, karena itu semua bukan untuk siapa tapi untuk kebutuhan petani semuanya. Pak D, siang. kali Pak Sinten iki saking pundi? Pak Warti Sumber Batu Jemblang Buku. Nah, niki enten acara kegiatan dan aula Balai Desa Buku niki rumun-rumun enten napa niki Pak D? Niki pengurus petani kaya mono do arep nyawa. Iki waktune wis mepet. Waktune distandur urung nyebar urung kaki dan pada ana banyu. Lagi ceritanya itu proses ngakutnya ditegori karo petani juga mumet wis. Lagi kalau memilih kali ini. Jadi petani mau tandur nggak ngalir. Nah, banyu ora milih. Terus niki sing hadir saking pundi mawon? Niki ya saking Bojong, saking Wangandowo, saking Banganom, saking Klegok, terus saking Bogor. Terus pengene dengan kalih kanca-kanca tani pripun niki? Nah, ini gimana bisa nyawa, mentok tandur. Lah sing berat lu memang tandur sing angel dong wis kune meh tandur. Urung nyebar urung kait. Kagune boten enten. Oh, ini ora ono. Sing traktor coba bekah beko. Ayo. Suwun Pak D. Nah.